Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Damanik dengan NIM 240306099. Saya dari PT NC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintetis urea, sintetis asam amino, dan sintetis heme. Yang pertama ada reaksi transminasi. Proses transminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino, sepasang asam kato. Dalam proses ini gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat, transminase, dan alanin. Transaminase, hasil dari reaksi transaminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasi. Yang pertama ada alanin ditambah A-ketoglutarat yang menghasilkan pirufat ditambah glutamat, dan yang kedua aspartat ditambah A-ketoglutarat yang menghasilkan oksaloasetat atau OAA ditambah glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD ditambah H2O yang menghasilkan A-ketoglutarat ditambah NADH ditambah NH3. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin. Sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase atau untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah privat A-ketobutirat dan amonia atau NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintetis urea. Proses sintetis urea adalah proses metabolisme di hati mengubah amonia, NH3, dan zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin. Bahkan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin. Sedangkan enzim yang digunakan ada CPSI, OTC, arginosuksinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ortin. Saya juga menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintetis urea. Yang pertama ada NH4 ditambah CO2 ditambah 2 ATP yang menghasilkan karbomil fosfat. Yang kedua karbomil fosfat ditambah ornitin yang menghasilkan citrulin. Yang ketiga citrulin ditambah aspartat ditambah ATP yang menghasilkan arginosuksinat. Lalu keempat ada arginisuksinat yang menghasilkan fumarat ditambah arginin, dan yang terakhir ada arginin ditambah H2O yang menghasilkan ornitin ditambah urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintetis asam amino. Sintetis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan A-ketoglutarat, gugus amino atau dari glutamat atau glutamin, serta energi atau ATP. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah transminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintase, asparagin sintase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein
memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk pembentukan heme, yaitu molekul menjadi komponen penting dan hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, susinil, CoA, Fe2+, atau besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA, sintase, porfobilinogen, deaminase, ferrokeratase, dan lain-lain. Hasil akhir produk yang dihasilkan dari sintesis heme adalah heme itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.